Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya saya di sini mewakilkan 10 DMM dan sini teman-teman saya. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan pelaksanaan haji tamattu. Nah, apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah amalan yang sebelum kita melakukan haji, kita melakukan umroh terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan umroh, kita mempunyai selang waktu yang dimana kita tidak terlepas dari kewajiban umroh tersebut. Nah, jadi kita setelah sudah selang waktu itu baru kita melaksanakan haji, dan di sini kita akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, prosesnya bagaimana? Awal-awalnya di sini akan dijelaskan oleh teman kita Alvito. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di langkah pertama sebelum kita umroh, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ihram. Ihram di mana kita sudah tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, sebelum haji juga kita harus membaca niat labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Setelah kita memakai ihram dan kita membaca niat niat umroh kita, yaitu labbaik Allahumma umratan, sekarang kita akan meranjak ke Masjidil Haram seraya membaca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ayo semuanya ikut. Yuk. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wa mulku la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wa mulku la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Oke, semuanya. Sekarang kita berhenti karena kita sudah ini contohnya setelah kita sudah mau sampai di Masjidil Haram. Nah, sebelum kita memasuki Masjidil Haram, ya sama halnya seperti kita memasuki masjid yang lain, kita harus kaki kanan masuk terlebih dahulu, lalu membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yuk semuanya. Jangan lupa baca doanya. Masuk ke, ya Allahumma ftahli abwaab rahmatik, dan masuk dengan kaki kanan. Ya. Oke. Ya, semuanya. Ketika kita sudah memasuki Masjidil Haram, yang kita lakukan pertama menghadap Hajar Aswad. Hajar Aswadnya ada di sebelah sana ya. Para jamaah silakan lihat. Nah, setelah itu sebenarnya kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, cuman karena mungkin itu tidak memungkinkan karena banyak orang, kita memberikan isyarat aja, Allahu Akbar. Nah, sambil mengatakan gini, yuk, Allahu Akbar. Nah, ya, itu dimana kita akan memulai tawaf kita. Yuk. Oh ya, sebelum kita mulai, kita melakukan ittiba. Nah, ittiba itu jadi kita menampakkan lengan bagian kanan kita. Oke, silakan dibuka. Yang bagian kanannya saja, tidak usah dibuka semua. Oke. Nah, ketika kita sudah melakukan ittiba, barulah kita melakukan tawaf. Yuk, mulai. Kita akan mengelilingi ini Ka'bah. Nah, nanti di tengah-tengah sini ya, kalau misalnya kalian lihat, di sini ada setengah lingkaran yang dinamakan Hijar Ismail. Nah, dan umroh kita tidak dianggap sah ketika kita melewati tengah-tengah dari Hijar Ismail tersebut. Nah, jadi pastikan kita mengelilingi di luar Hijar Ismail ini. Nah, sampai nanti di Rukun Yamani tidak usah diberikan isyarat. Lanjut kita baca doa, yang doanya akan diberitahu oleh Alvito.
Nah, sampai di rukun Yamani, kita mulai membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayo semuanya baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Lagi. atina fid dunya Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, anggap aja kita udah putaran ketujuh. Terus kita berhenti di Maqam Ibrahim. Dan disunahkan untuk sholat di sini sambil kita membaca doa wattakhizu mim maqami Ibrahim musholla. Dan disunahkan untuk membaca surat yang pendek-pendek saja di sini. Nah, seperti itu. Nah, selesai kita melakukan tawaf umroh. Untuk hukum ittiba hanya berlaku di tawaf umroh. Jadi semuanya bisa memakai ihramnya ditutup semua seperti awal. Nah, habis dari Maqam Ibrahim, kita beranjak ke Bukit Safa. Ayo semuanya. Nah, ikut ya. Nah, setelah sampai kita di Bukit Safa, kita disunahkan untuk menghadap kiblat sambil membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, adahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahda, anjaza wahda, wa nasa wahda, wa hazamal ahzaba wahda. Dan kita jalan ke Bukit Marwah sambil membaca Allahu Akbar dan seterusnya. Ayo. Di sini kita sambil berjalan, kita sambil zikir terus apapun. Nah, di tengah sini nanti bakal ada lampu hijau. Nah, lampu hijau ini adalah sebagai isyarat di mana kita lari-lari kecil, ya, yang dimana dulunya Siti Hajar yang menyontohkan, ya. Dan di sini yang melakukan lari dari Safa ke Marwah hanyalah ini ya, laki-laki ya, walaupun yang dulu mencontohkan perempuan, tapi di sini hanya dianjurkan untuk laki-laki. Yuk semuanya lari-lari kecil aja, nggak usah cepet-cepet. Sambil zikir, terserah zikir apa. Nah, udah. Saya sampai Marwah. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti di sofa, yaitu kita menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Lalu kita membaca doa-doa yang tadi, zikir yang tadi, yang kita lakukan di sofa. Lalu kita balik ke sofa. Nah, di sini kita melakukan 7 putaran. Nah, satu putaran tersebut itu dihitung dari seperti ini. Jadi sofa ke Marwah dihitung 1 putaran, dan Marwah ke sofa yaitu 2 putaran, dan seterusnya sofa. Jadi sampai 7 kali ya. Di sofa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berakhir di Marwah. Nah, setelah itu ya seperti biasa kita menghadap ke kiblat. Lalu kita lalu berdoa seperti yang tadi. Dah. Nah, selesai kita melakukan tawaf, melakukan sa'i. Selanjutnya kita tahallul. Nah, tahallul itu dia memotong sebagian, gak sampai botak. Karena di haji tamatu bakalan habis umroh kan haji. Nah, di hajinya itu dia bakalan cukur lagi. Nah, cukur tahallul yang buat menghabiskan rambut di kepala itu pas tahallul di haji.
setelah kita melakukan tahalul, kita berdiam diri ya seperti biasa. Kita sudah terlepas dari larangan-larangan yang tadi sudah diterapkan saat haji. Kita berdiam diri, kita beribadah seperti biasa. Lalu kita tunggu sampai 8 Zulhijjah ya. Ya, 8 Zulhijjah. Nah, nanti 8 Zulhijjah kita akan memulai untuk berihram lagi dan juga berniat, tapi niatnya untuk haji. Nah, seperti itu. Ya, sampai juga sekarang kita sudah di ya anggap saja ini udah 8 Zulhijjah. Nah, di sini kita memulai ihram di hotel masing-masing ya. Ihramnya ya seperti biasa menutup semua full, dan setelah itu kita beranjak ke Mina. Nah, seperti biasa seiring kita beranjak ke Mina semuanya kita membaca talbiyah. Ayo baca bareng-bareng semuanya baca. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata la syarika lah. Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata la syarika lah. Oke, sesampainya kita di Mina, kita di sini seperti biasa kita Mina ini tempat di sini kita akan bermalam untuk mabit ya. Seperti biasa kita akan melakukan ya ibadah-ibadah seperti sholat dan ya. Nah, tapi di Mina ini kita ya zuhur, asar, maghrib dan juga isya akan dikosor atau diringkas ya, bukan dijamak. Kalau dijamak yaitu jadi di sini kita akan mengkosor di waktunya yang masing-masing. Jadi kita nggak bakal menggabung zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, enggak. Kita bakal melakukan sholat kosor atau sholat yang diringkas di waktunya masing-masing. Nah, setelah ini kita akan besoknya ya tanggal 9 kita akan jalan ke Arafah. Ya, ke Arafah yang akan dijelaskan oleh Tito. Yuk. Sambil jalan, sambil lu bilang sambil doa. Iya sambil doa. Ayo sambil doa kita jalan ke Arafah. Iya, labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Nah, sampainya kita di Bukit Arafah, kita akan wukuf yaitu berdiam diri. Kita juga akan berdoa seharian di Bukit Arafah. Di Bukit Arafah juga kita nantinya bakal ada ceramah dan berdiam diri sampai maghrib. Dan waktu-waktu tersebut bisa kita gunakan untuk berdoa semau kita. Jadi kita bisa meminta apapun yang kita mau dan segala macam hal yang kita mau sampai tiba waktunya nanti matahari terbenam yaitu maghrib. Nah, selesai kita wukuf di Arafah. Setelah matahari terbenam, kita akan menuju Musdalifah untuk mabit di sana. Nah, sesampainya kita di Musdalifah, kita akan bermabit di sini sampai tanggal 10 baru kita ke untuk mengumpulkan kerikil. Nah, untuk hukum di Musdalifah itu hukumnya wajib mabit di sini. Nah, untuk kemarin kita di Mina itu hukumnya sunnah, dan untuk wukuf di Arafah itu hukumnya wajib. Rukun.
di Arafah rukun. Oke, setelah kita mengumpulkan kerikil ya, kita mengumpulkan 70 kerikil untuk kita melakukan eh, ya jumroh besoknya, yaitu jumrohul ula. Nah, karena besoknya itu ibadah apa? Haji. Oh ya, karena besok lebaran. Nah, kita nggak lebaran, kita melakukan 5 amalan haji. Ya, untuk menyempurnakan tahallul. Nah, ibadahnya ada apa aja besok yang akan kita lakukan? Ya, yang pertama kita akan tawaf, ya seperti biasa tawaf. Itu adalah satu ya tawaf. Habis itu kita sa'i haji. Habis kita sa'i haji kita cukur. Nah, itu udah termasuk apa ya? Ya, itu udah termasuk tahallul 1. Kita udah boleh pakai pakaian biasa, kita udah bisa melakukan hal-hal kecuali berjumpa dengan istri. Nah, kalau kita mau menyempurnakan tahallul kita bisa melempar jumroh, lalu sembelih hadyu. Nah, sembelih hadyu ini kalau sekiranya tidak punya rezekinya, kita bisa mengganti sembelih hadyu dengan puasa 3 hari 3 hari saat haji dan 7 hari setelah pulang. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan mencontohkan salah satu kita akan mempraktekkan jumroh ya. Nah, di sini kita akan melakukan jumrohul aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Ya, 10 Zulhijjah. Nah, jadi di sini kita ngambil Nah, ini kita mempunyai kerikil yang totalnya 7 ya? 7. Karena masing-masing orang melempar 7 kerikil yang mungkin sebesar ini, pokoknya bisa buat digenggam. Ya, dan tidak boleh memakai sendal dan tidak boleh memakai hal-hal lain. Cukup kerikil. Oke? Nah, batu ini kita lempar ke jumrohul aqabah. Kita jangan lempar keras-keras karena kita tidak mau buat batunya terlempar kembali ke hadapan kita. Jadi kita cukup yakin aja. Nah, 1 pokoknya sampai kena jumrohul aqabah, 2 ya 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Udah sampai 7. Nah, itu di tanggal 10 ya. Nah, itu tanggal 10 kita melakukan jumrohul aqabah. Dan jumrohul wusto dan juga jumrohul ula akan kita lakukan di hari kemudian harinya. Ya. Nah, setelah kita melakukan 5 amalan untuk menyempurnakan tahallul di tanggal 10, selanjutnya untuk tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik kita memperbanyak takbir sebagaimana hari raya lainnya. Nah, di Mina tanggal 11, 12, 13 kita melempar jumroh, ula, wusta dan aqabah. Untuk waktunya bebas. Bisa siang, bisa sore dan lainnya. Untuk satu kali jumrohnya itu kita lempar 7 batu. Kita lakukan 1 hari 1 jumroh. Setiap harinya kita lakukan 1 hari 1 jumroh menggunakan kerikil yang kita kumpulkan sebelumnya. Untuk tanggal 11, 12, 13 kita di Mina hukumnya wajib. Setelah itu, habis kita dari Mina, kita yang mau pulang ke Indonesia bisa mau balik. Ya, tapi kita harus melakukan tawaf wado. Nah, tawaf wado adalah tawaf perpisahan sebelum kita kembali ke negara masing-masing. Nah, seperti biasa, kalau bisa jadi jamaah, kalau misalnya kita lihat di foto di situ ada Ka'bahnya, ya kalian tinggal keliling, ya melakukan tawaf seperti biasa, melakukan rukun-rukun, ya melakukan segala macam hal. Dan setelah kita tawaf, setelah kalian selesai tawaf, ya kalian sudah bisa mempersiapkan diri untuk kembali
ke negara masing-masing. Ya, sekian. Dan ya mungkin segitu aja, sekian dari kita kelas 10 DMM. Semoga tutorial kita kali ini atau praktek kita kali ini akan membawa banyak manfaat untuk kalian. Ya, amin. Terutama untuk kalian yang ingin melaksanakan umroh atau haji atau mungkin haji tamatu, silakan ya. Mungkin begitu saja dari kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.